Halo, saya sekretaris bos Lu. Atau, biarkan saya saja. Oh, bukankah hari ini akhir pekan? Kenapa sekretaris ini begitu setia? Kelihatannya kurus. Kenapa berat sekali? Dewa rezeki. Apa bisa dapat uang ini? Tergantung padamu. Uang ini bagiku sangat penting. Di mana aku bisa dapat uang sebanyak ini? Halo, kopi Anda. Nah, ini. Ada 5 juta. Kuharap kau tinggalkan anakku. Siapa itu? Begitu kaya. Kau tidak tahu? Ibu tuan muda Lu dari ibu kota. Nah, sudah bulan ini, aku lihat yang dia selesaikan untuk anaknya wanita ketiga. Oh, begitu. Tahu. Aku ingin dengan Lu Zichu mengumumkan hubungan. Beres. Ya ampun. Jicu. Ternyata punya pacar ya. Anak nakal itu sudah besar. Bahkan nyamuk betina tidak pernah bawa pulang satupun. Ini media mana lagi yang menyebarkan gosip? Iya. Di luar banyak yang bilang kakakku suka laki-laki. Diam. Kakakmu itu menjaga diri. Kamu pikir semua orang sepertimu? Bulan ini aku sudah bantu menyelesaikan 3 wanita. Kalau kamu masih bergaul dengan wanita sembarangan, uang bulan depan. Jangan harap kamu dapat. Bagaimana kamu tahu kakakku yang itu bukan wanita sembarangan? Kamu lihat belum? Kelihatannya wanita baik-baik. Ternyata benar. Aduh. Kakakku kali ini beneran sadar. Wangma, bantu aku selidiki gadis ini. Baik, Nyonya. Aku akan kalian lihat. Caraku. Aku melakukan ini. Apakah ini tidak etis? Aku tidak punya uang untuk membiayai pengobatan nenekmu. Kalau kamu mampu curi atau rampok sendiri. Tapi nenek sekarang sakit. Rumah ini milik nenek. Jual rumah. Jangan bermain-main dengan rumah ini. Aku bilang, tidak mungkin rumah ini akan diberikan untuk adikmu untuk pernikahannya. Kak? Nenek sudah tua, untuk apa diobati? Kalian. Seharusnya etis. Lagi pula, dia merebut ciuman pertamaku. Paling tidak, nanti aku cari uang untuk membayarnya. Lima juta. Akan datang. Kesempatan menjadi kaya mendadak akan datang. Kamu mau menikah dengan anakku? Mau. Aduh, Ada apa? aduh bagus. Bu, kami berdua masih pacaran. Menikah. Terburu-buru sekali takutnya. Kurang cocok. Anak muda sekarang semuanya suka nikah kilat. Bu, dengar dulu ya, lihat aku, penampilanku biasa, keluargaku juga biasa. Seperti Tuan Lu yang berstatus tinggi. Aku tidak cocok.
Tenang, keluarga Lu. Kami mementingkan kepribadian datamu. Sudah aku periksa berprestasi dan berbudi pekerti baik suka menolong. Aduh, gawat. Tuan Lu, aku tahu. Kau pasti juga tidak mau menikah denganku, kan? Gimana kalau kamu jelaskan? Aku juga setuju. Ibuku benar. Menikah memang pilihan yang bagus. Kalian sudah menikah, aku juga tidak punya apa-apa untuk diberikan. Ini, anggap saja sebagai mahar. Ini uang tunai 100 juta yang 5 juta yang kujanjikan padamu, sudah termasuk di dalamnya emas batangan senilai 100 juta. Properti-properti ini, kira-kira ada ratusan unit selanjutnya. Kamu yang akan memungut sewanya. Dengan 1 batang ini, kita bisa obati nenek. Bu, kami tidak butuh barang-barang ini. Sebenarnya, Apa? Apa kau menikahiku karena uang keluargaku? tentu saja bukan. Dasar anak nakal. Apa yang kau omongkan? Cucu bukan orang seperti itu Atau, ini aku ambil dulu. Nanti semuanya milikmu. Ya, nanti malam makan di rumah. Akhirnya terjadi juga. Atau, kita bercerai lagi. Bagaimana kalau kita bercerai lagi saja? Kamu bilang cerai ya cerai. Yang kemarin malam mau umumkan hubungan itu kamu. Yang menikah denganku juga kamu. Aku juga terpaksa. Karena sudah menikah. Kapan cerainya? Aku yang putuskan. Lincu. Kali ini kena batunya. Naik. Oh. Anu. Aku pergi kerja dulu. Selidiki. Kenapa Nyonya butuh uang? Ibu. Maaf ya, Tidak apa-apa.
Kenapa, Chuge? Suka yang ini ya? Jangan pikirkan lagi. Dia itu? Tapi dia terkenal kutu buku di jurusan kita. Hanya fokus belajar. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Cucu. Nikahi aku. Bukan. Bos. Kita berdua belum pernah pacaran. Menikah. Kamu bercanda? Kita berdua belum pernah pacaran. Menikah. Cucu. Kamu tidak usah malu-malu. Aku tahu. Kamu diam-diam suka padaku sudah lama. Kamu, akhir-akhir ini. Bukannya butuh uang? Ibuku bilang, kalau kita berdua menikah, keluargaku akan memberi mas kawin 100.000. Nanti aku akan kasih kamu 10.000 untuk biaya bayi kita. Bukan, manajer, apa kamu salah paham? Kapan aku diam-diam suka padamu? Kamu? Rajin sekali, setiap hari datang bersih-bersih. Kamu juga bantu aku ngepel. Itu semua kulakukan sambil lalu. Kamu minggu lalu mentraktirku kopi, kan? Itu kupon diskon. Akan segera kedaluarsa. Aku mentraktir semua orang. Kan? Iya. Manajer. Kamu benar-benar salah paham. Baiklah. Biarpun salah paham, kamu tetap menikah denganku. Itu pilihan terbaik juga. Cucu, kamu tenang saja. Aku tidak akan meremehkan. Nenekmu yang beban, juga orang tuamu yang pilih kasih, dan adik laki-lakimu yang tidak berguna. Asalkan kita menikah, kita putus hubungan dengan mereka. Cucu, nikahlah denganku. Maaf, manajer. Aku sudah menikah. Lincu, jangan keterlaluan ya. Kamu lihat dirimu sendiri dong. Dengan kondisimu seperti ini, laki-laki mana yang buta mau sama kamu? Hah? Laki-laki buta itu ada di sini? Laki-laki buta itu di sini. Lincu, dari mana kau dapat suami seganteng ini? Auranya sekilas saja kelihatan bukan orang biasa. Akulah orang buta itu yang menikah dengan Lincu. Lihat dengan jelas. Lincu, kau wanita jahat. Bagaimana kau bisa diam-diam menikah dengan pria lain? Lagi pula, apa yang dia miliki yang lebih baik dariku? Pemilik toko. Bagaimana kalau kau ambil cermin dan lihat dirimu sendiri? Berani juga kau menghinaku. Hari ini aku tidak akan memaafkan kalian berdua, pria dan wanita busuk. Lincu, kau dipecat. Kamu dipecat. Pimpinan. Bukan urusanmu untuk memecatnya. Asisten dong, hubungi kafe tempat Nyonya bekerja. Pecat pimpinan toko mereka. Atau, sudahlah. Apa maksudmu? Sudahlah. Nggak bisa gitu aja. Aku Zhang Dabao. Di toko ini, sudah bertahun-tahun kerja, bahkan kepala kantor pusat. Aku pernah lihat. Gimana? Hanya karena satu telepon darimu, mau pecat aku? Pura-pura apa? Lincu, atau suruh suamimu minta maaf sama pimpinan toko. Iya, cucu. Kamu lagi butuh uang banget. Pekerjaan paruh waktu ini buatmu sangat penting. Terus-terusan mengalah hanya akan membuat orang lain meremehkanmu. Ini sudah ada orangnya. Sini juga ada orang.
Apa kamu nggak lihat? Duduk. Terima kasih. Selalu mengalah. Hanya akan membuat orang lain meremehkanmu. Halo, manajer Wang. Zhang Dabao. Kamu dipecat. Apa? Saya dipecat? Tidak salah kan? Saya. Suami Lin Chu, sebenarnya apa statusnya? Benar-benar, dengan satu telepon, memecat manajer toko. Lin Chu, maaf ya. Aku tidak sengaja. Tadi aku. Yuk. Tadi aku bercanda sama kamu. Haha, bercanda. Hahaha. Candaanmu sama sekali tidak lucu. Semuanya. Hari ini Lin Chu mengundurkan diri. Lu Zichu, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Lu Zichu, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Lin Chu, kamu pikun atau tidak kenal wajah? Tidak keduanya. Berarti belum pernah bertemu. Hei. Ya, juga, Lu Zichu sangat tampan. Jika aku benar-benar pernah bertemu, pasti aku tidak akan lupa. Tapi mungkin juga, waktu aku kuliah tidak punya uang untuk membeli kacamata rabo parah. Mungkin. Aku melihatmu saat itu. Ayo cepat pergi. Aku datang. Lu Zichu. Senang kamu membelaku. Tapi kenapa? Masih cemberut? Hanya saja, pendapatan ini bagiku sangat penting aku. Maaf ya. Halo. Ada apa dengan nenekku? Aku akan ke sana sekarang. Bukan Nona Lin. Suami Anda sudah membayar biaya operasi nenek. Anda semuanya lunas. Kami akan segera menjadwalkan operasi. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bapak. Sudah ketemu. Nyonya butuh uang. Sepertinya nenek Nyonya sakit. Kamu urus. Cari dokter terbaik. Lu Zichu. Terima kasih. Sebagai suamimu, ini sudah kewajibanku. Tapi, bukankah kita nikah palsu? Akta nikah kita sudah diakui hukum negara. Kamu bilang kita nikah palsu? Itu menghina hukum negara. Bukan. Aku sangat berterima kasih. Tenang saja, aku pasti segera mengembalikan uangmu. Biasanya kalau berterima kasih, tidak hanya di mulut. Kalau begitu, aku traktir makan. Ayo. Aku bilang ya, ini malak siang gue favoritku. Coba cicipi. Gimana? Rasanya gimana? Enak. Aku pesan satu lagi ya. Pak, aku mau satu lagi, yang pedas ekstra ya.
Aku bilang ya, yang pedas ekstra di sini itu yang paling enak. Gimana, mau coba? Makasih. Boleh coba. Kamu kenapa? Kepedesan? Enggak, Pak Lu atau saya bantu Pak makan? Pak Dong. Kamu juga mau makan? Aku pesan satu lagi buat kita. Gak usah aku makan, yang punya Pak Lu aja. Oh, gak apa-apa. Aku belum kenyang. belum kenyang? Kalau gitu aku pesan lagi ya. Pak. Dokter, Pasiennya menderita gastroenteritis akut yang menyebabkan demam tinggi dan pingsan. Tinggalkan satu orang untuk memantau. baik. Nenek, aku tidak enak badan. Nenek tahu kamu tidak enak. Badan nenek, lapkan kamu. Nanti tidak akan terasa sakit lagi. Maaf ya, Lu Zichu. Aku benar-benar tidak tahu kamu tidak bisa makan pedas. Kamu bilang kamu tidak bisa makan pedas, kenapa kamu memaksakan diri? Masih agak panas. Kenapa tadi kamu tidak mencegahnya? Aku mencegahnya tapi dia tidak mau dengar. Mataku tadi bukan ngelak. Kayaknya enggak. Tapi presiden direktur masih sakit begini. Apa enggak kurang baik? Kamu tahu apa sih? Aku buru-buru pengen punya cucu. Iya. Dengan begini, kalau ada orang masuk, gak akan kelihatan. Enak juga dipegang. Lin Chu, kamu akan bercerai dengannya cepat atau lambat, jangan keterlaluan. Kok badannya makin panas? Kami lewat-lewat. Aku juga lewat. Kak, kau baru pertama kali menikah, sudah begitu liar. Hampir sama denganku, hahaha. Kalian salah paham. Aku hanya membantu menurunkan demamnya. Turunkan demam atau kencan? Kami tidak tahu hahaha. Dasar bocah, kau pikir kakakmu sepertimu, playboy ya? Aku setiap bulan membantumu menyelesaikan beberapa wanita. Aku bilang ya, lain kali kau begini lagi, aku tidak akan membantumu lagi. Ternyata wanita-wanita yang diusir ibu. Semua. Milik adik Lu Zichu. Ma, ini kan sedang bicara soal kakakku, jangan buka aibku dong. Kau biasanya kenal teman cewek cantik, bisa perkenalkan padaku. Di Arta. Lu Jicheng. Jauhi istri kakakku. Apa? Aku bilang, jangan bicara terlalu dekat dengannya. Masa, Kak? Kamu cemburu aja? Aku sama istri kakakku. Tidak tertarik sama sekali. Hei, Mas Lu, kamar bar yang Anda pesan. Saldo sudah habis. mana mungkin? Kalian salah, kan? Kakakku di kartu itu menyimpan puluhan juta, Elho. Tapi tadi Pak Lu, menarik semua uangnya.
Ah, Cucu, kalau begitu, malam ini titip Zichu ya. Tante, tenang saja. Ini sebenarnya memang masalahku. Baik, cepat, masuklah. Aku tidur di kamar tamu dulu, kalau ada sesuatu, panggil aku. Tunggu. Aku mau mandi. Aku ingin mandi. Tapi penyakitmu belum sembuh. Kalau tidak mandi, aku tidak bisa tidur. Kalau begitu, aku akan membantumu membuka air. Penyakitku sekarang belum sembuh. Bagaimana jika suhu airnya terlalu panas? Aku pingsan. Aku khawatir berbahaya. Lalu bagaimana? Di rumahmu apakah ada pembantu laki-laki? Beritahu kepala pelayan. Malam ini para pembantu semuanya libur. Mereka hari ini semuanya cuti dan pulang istirahat. Kalau begitu, aku akan membantumu. Kamu mau mengambil keuntungan dariku? Tidak, tidak. Bukan maksudku begitu. Kalau begitu, kamu di luar saja mengawasiku, agar aku tidak terjadi apa-apa. Jangan lihat yang tidak pantas. Jangan lihat yang tidak pantas. Ah, Kamu tidak apa-apa? Lensa kontakku. Apakah itu kamu? Aroma di tubuhnya seperti memiliki pesona khusus, membuat orang tenggelam. Maaf ya, aku angkat telepon dulu. Lincu. Nenek tua itu kau sembunyikan di mana? Aduh, anak nakal ini, bikin aku kesel banget. Nanti kalau dia pulang, lihat bagaimana aku menghajarnya. Anak nakal, apa kau yang menyembunyikan nenekmu? Nenekku sekarang sakit. Perlu diobati. Diobati. Jangan kira kami tidak tahu apa maksudmu. Kau pikir dengan begitu, rumah ini jadi milikmu? Aku tidak berpikir begitu. Masih berani membantah? Aku peringatkan kamu. Cepat, serahkan nenek tua itu, serahkan padaku, urus balik nama. Setelah rumah ini dijual, buat biaya pernikahan adikmu. Kalau suatu hari dia pergi, pamanmu dan keluarganya pasti ikut minta bagian rumah. Kalian? Bagaimana kalian bisa begitu tidak berperasaan? Aku ini ibu kandungmu? Kau bicara begitu pada ibumu? Aduh, Ma jangan banyak bicara dengannya. Suruh Jang Laosan dari sebelah menjemputnya 500.000, cukup untuk mahar. Apa katamu? Pak Lu, demam Bapak belum turun, lagi pula istri Bapak hanya pulang ke rumah. Seharusnya tidak apa-apa, kan? tidak. Ikut aku pulang. Bu. Bu.
Beasiswaku hanya cukup untuk membayar SPP. Aku benar-benar tidak punya uang lagi. Belajar, belajar, apa gunanya belajar banyak? Cepat atau lambat kamu tetap akan menikah, kan? Lihat orang-orang di kampung kita. Anak seusiamu, mana ada yang tidak merantau cari uang? Aku bilang ya, hari ini kamu harus ikut aku pulang, ayo. Ini ibunya Lin Chu ya? Pantasan dia belajar begitu keras. Kalau Lin Chu tidak dapat beasiswa, lihat saja. Orang tuanya tidak akan memberinya biaya SPP, kan? Iya. Melapor polisi. Polisi datang. Cepat, cepat, cepat. Dasar anak nakal, aku peringatkan kamu. Hari ini, kamu harus berhenti sekolah dan pulang, dengar. Sampai, Pak Lu. Dasar cewek nakal, berani lari ya? Apa salahnya Zhang Laosan? Dia punya mobil, rumah, dan uang. Lagi pula, pamannya. Dari grup Lu kepala keamanan. Dia di Rongcheng adalah orang terpandang. Kamu tidak tahu terima kasih? Sudah. Jangan banyak bicara dengannya. Zhang Laosan bilang dia sebentar lagi sampai. Ayo, mau? Ayo, ayo. Lu Zichu, bisakah kau datang menyelamatkanku? Hei, adik. Aku datang. Jangan sentuh aku. Aku bilang padamu. Suamiku dari grup Lu, Presdir, Lu Zichu. Suamimu adalah Presdir grup Lu. Kalau gitu, gua adalah grup Lu. Kakeknya Presdir. Jangan sentuh aku. Lo siapa? Lo berani macam-macam sama gue. Cucu. Cucu. Gak apa-apa. Lu Zichu. Untung lo datang. Gue kira lo nggak bakal datang. Ini. Kalian siapa? Berani masuk rumah orang? Kamu kerja apa? Gua suaminya Cucu. Suami? Suami? Dasar anak. Kenapa? Ada apa? Tanpa persetujuan kami. Kok sembarangan nikah? Iya. Mau nikahin anak gue. Kasih dulu mahar 500.000. Oh, iya? 1 juta. Gue kasih 1 juta. Tapi lo harus janji sama gue. Nanti. Jangan ganggu Cucu lagi. Oke. 1 juta bisa gue kasih ke kalian. Tapi gue mau putus hubungan sama kalian. Tapi aku mau memutuskan hubungan dengan kalian. Apa? Dasar cewek nakal kamu. Kamu sudah merasa hebat ya? Ini tidak bisa begini dong. Liu Zi, kamu sudah berjanji padaku. Diam. Karena kamu begitu dermawan. 1 juta terlalu murah untukmu. 5 juta? 5 juta kamu bawa pergi kakakku. Anakku, kata-katamu benar. Kami membesarkan si Lin Chu ini tidak mudah. 1 juta. Terlalu sedikit. Tetap 1 juta. Jika kalian tidak mau. Hari ini kalian 1 sen pun, jangan harap bisa ambil. Kak, kamu kenapa memihak orang luar? Aku dan Lu Zichu sudah menikah. Aku istrinya, dia suamiku. Menurut kalian, kami berdua adalah satu keluarga. Jika kalian tidak setuju, maka masalah hari ini, aku akan lapor polisi. Baiklah. 1 juta, tetap 1 juta, transfer sekarang. Ya, transfer sekarang. Tidak apa-apa. Mulai sekarang ada aku.
Aku tidak sedih sama sekali. Hari ini. Sudah lama aku menunggu. Mau menangis? Menangislah. Selamat pagi, Nyonya. Ada apa? Kemarin tidak ada siapa-siapa. Hari ini tiba-tiba banyak pembantu. Dari mana mereka muncul? Nyonya, sarapan sudah siap. Tuan muda menunggu Anda untuk makan. Baik. Bagus. Nyonya kelihatannya subur. Wanma, hati-hati jangan sampai didengar Nyonya. Wah. Sarapan ini sangat mewah. Ada apa? Tidak suka? Aku suruh dapur. Buat lagi satu. Tidak. Semua makanan favoritku. Aku bahkan tidak tahu harus memilih yang mana. Kalau begitu coba semuanya. Ayo. Terima kasih. Mau kemana? Aku antar. Mau kemana? Aku antar. Aku mau kerja di Jalan Harapan. Cukup jauh juga ya? Berangkat bareng aja. Kebetulan searah. Oh, baik. Satu di timur, satu di barat. Ini yang disebut searah? Antar Nyonya ke kantor dulu. Baik. Dia memang tampan sekali. Katanya Tuhan itu adil. Tapi kenapa dia tampan, baik hati, berbudi pekerti, dan sukses juga? Cukup lihatnya? Belum. Bukan. Aku tidak sedang melihatmu. Aku sedang melihat mobil ini. Mobil ini bagus sekali. Punya SIM? Punya. Kenapa? Asisten dong? Ya? Sebentar. Tinggalkan mobil ini untuk Nyonya. Suruh sopir antar mobil lain ke sini. Baik. Tunggu. Begini, apakah ini terlalu mencolok? Tidak kok. Ini merek biasa. Tidak mahal. Direktur, ini jelas merek mewah. Jangan bermata terbuka tapi bicara bohong, ya kan? Tunggu. Mobil ini untukmu. Kalau kamu tidak mau menyetir hubungi aku. Aku akan menjemputmu. Kamu bekerja di Nanze Group. Iya. Hanya saja, aku masih dalam masa magang. Tapi tenang saja, setelah masa magangku selesai, gajiku akan naik. Uang yang kupinjam darimu akan aku kembalikan. Dan juga, uang untuk pengobatan nenekku. Aku? Orangnya? Direktur Lu. Menurutku, Nyonya bukan ingin menjauh dari Anda. Lanjutkan. Menurutku, Nyonya dia sejak kecil sudah mandiri. Jadi dia mungkin belum menganggapmu sebagai sandarannya. Tapi asal kamu berusaha dia akan tahu. Beritahu HR gajimu 2 kali lipat. Beritahu tim merger akuisisi grup perusahaan itu. Baik. Nyonya benar-benar bintang keberuntunganku. Wah Lincu. Naik mobil mewah ya. Naik mobil mewah ya. Ini hanya mobil biasa, mobil bermerek. Mobil bermerek, Lincu. Bukan maksudku.
Kamu ini kerja 3 shift sehari sifat hemat setiap hari mampu naik mobil saja susah ya? Iya. Mobil BID juga butuh puluhan ribu. Lincu, kamu jangan-jangan mengambil jalan yang salah ya? Setiap hari di kantor tanpa makeup pura-pura suci dan bersih di belakang, entah seberapa kacau. Hanya diam dan mengalah. Hanya akan diremehkan orang lain. Aku berjalan lurus dan bertindak benar. Jika kalian tidak punya bukti, sebaiknya jangan sembarangan bicara. Kalau tidak, aku akan menuntut kalian atas pencemaran nama baik. Si lemah hari ini berani sekali ya. Berani sekali. Dibanding Liu Yunke yang diam-diam minum obat, lebih baik. Perempuan ini, kapan dia melihatnya? Lincu, omong kosong apa kamu? Lincu, kamu keterlaluan banget. Kalian yang duluan mulai. Paham? Apalagi yang aku bilang itu benar. Dan kamu, paling tidak berhak mengomentari aku. Setiap hari di kantor suka mengadu. Masalah Liu Yunke diam-diam minum obat. Bukankah itu yang kamu sebarkan? Kamu jahat banget, Lisi. Padahal aku menganggapmu saudari. Sepertinya kalau diutarakan, tidak sesulit itu. Lincu, direktur mencari kamu. Oh, siap. Hei, kesini. Aku yakin tidak salah lihat. Yang dia pegang itu kunci Bentley. Ternyata aku tidak salah lihat. Itu Bentley. Kalian sedang apa? Baiklah, Lincu. Kamu berani mencuri. Berani-beraninya kamu mencuri. Kembalikan barangku. Ayo lihat semua. Lincu, dia mencuri kunci mobil. Sudah tahu, dari dulu. Keluarga Lincu kekurangan uang, tidak menyangka jahat juga. Sampai berani mencuri. Aku bilang kemarin-kemarin, mie instan di mejaku. Kok hilang ya? Mungkin dia yang ambil. Karyawan seperti ini harus dipecat. Kalau tetap di sini, siapa tahu nanti mencuri rahasia perusahaan. Aku tidak. BYD ini diberikan suamiku. Kamu bilang tidak mencuri? Lincu, ini kunci Bentley. Lebih baik kamu bilang, ini kamu beli online, kunci palsu lebih masuk akal. Bentley? Ada apa ribut-ribut? Sekarang jam berapa? Pak Lincu, dia mencuri kunci mobil. Aku tidak. Pak, aku bisa membuktikannya. Aku tidak mencuri kunci mobil. Ini mobilku. Lincu benar-benar mengendarai Bentley. Lincu jangan-jangan. Keluarga kaya tersembunyi. Pantasan Lincu sejak masuk perusahaan selalu begitu hebat. Pasti, dididik oleh keluarga kaya. Bakat hebat. Tidak mungkin. Ya, bagaimana mungkin dia mampu membeli mobil sebagus ini? Lincu, jangan-jangan mobil ini juga curianmu? Iya, Pak. Menurutku mobil ini. Pasti Lincu yang mencurinya sendiri. Kamu? Kamu bilang mobil ini milikmu? Iya. Nomor plat mobil ini jelas milik grup Lu. Masih bilang bukan curianmu? Aku tahu. Bagaimana mungkin dia berhubungan dengan grup Lu ada hubungan? Ayo, ikut aku ke polisi untuk menyerahkan diri. Sekarang juga. Lepaskan aku. Bajingan. Tangan kotormu lepaskan. Bajingan. Tangan kotor kamu lepaskan. Lu Ershau. Apa? Tuan muda keluarga Lu. Dia itu. Pria hidung belang tuan muda kedua Lu. Pantas saja Lincu bisa mengendarai mobil semahal itu. Ternyata dia menjilat tuan muda keluarga Lu. Orang keluarga Lu berani menyentuh. Kalian semua? Sudah bosan hidup? Lincu maaf. Lebih keras. Maaf, Lincu. Bagaimana?
Tunggu aku traktir makan. Ayo, ayo. Lu Xiao. Jangan sampai aku melihatmu di kantor pergi. Baik-baik. Kakak ipar, bagaimana aku melakukannya? Terima kasih, Lu Xiao. Hei, kakak ipar, seperti ibu ini, sudah kewajibanku. Mereka mengganggumu pantasan. Tapi, aku memang punya hal kecil. Minta tolong padamu. Minta tolong padaku? Tidak kusangka Lin Chu ternyata sangat beruntung sekali. Dekat dengan Lu Xiao. Kata sepupuku Lu Xiao dan Nona Fu bertunangan. Menurut kalian kalau Nona Fu tahu tentang hal ini? Ayo, ayo sini-sini. Aduh, anu Lu Zichu, dia masih rapat? Bagaimana kalau nanti malam aku bilang padanya? Kakak ipar, nanti malam aku ada acara lagi, kalau kakakku tidak membantu buka kartuku aku akan kesusahan. Mengingat hari ini aku sudah membantumu. Tolonglah ayo. Sini-sini. Laporan keuangan tahun ini. Sedang rapat. Ini karyawan dari departemen mana? Berani saat bos lu sedang rapat menerobos masuk. Gawat-gawat. Sekarang kita juga ikut kena imbasnya. Maaf ya. Aku ada perlu bicara sama kamu. Maaf, sudah mengganggumu. Siapa yang mukul? Aku tanya kamu siapa yang mukul? Lu Xiao sudah membantu aku menyelesaikannya. Asisten dong? Saya urus sekarang. Sudah makan? Ayo, wajah kamu makan malam. Untung tidak ketahuan. Ini siapa sih? Pak Lu demi dia, meninggalkan prinsipnya sendiri. Lihat dari sikap Pak Lu, pasti itu kekasih hatinya Pak Lu. Itu kan calon, bos wanita kita? Ada sesuatu? Aku mau bicara sama kamu. Ya. Lu Xiao bilang, kamu bekukan kartu banknya, membekukannya. Bisa nggak? Nggak bisa. Tidak bisa. Tapi, aku sudah janji padanya. Diganggu? Kenapa tidak bilang sama aku? Datang ke aku. Kenapa membahas urusan orang lain? Urusan itu. Lu Xiao, dia sudah membantuku menyelesaikannya. Dan dia juga bukan orang lain, dia adikmu. Bagimu, dia adalah orang lain. Dia barusan, apakah dia menyatakan perasaan? Mulai sekarang, apapun yang terjadi, langsung cari aku ya. Kalau begitu. Soal Lu Xiao. Aku akan urus. Sekarang kita makan dulu. Apakah kamu Gao Dayuan? Ya. Kamu diduga melakukan penggelapan? Silakan bekerja sama dengan kami untuk penyelidikan. Aku akan pergi, tenang saja. Aku tutup dulu ya. Apa kata kakakku? Direktur Lu bilang sudah membuka blokir kartu Anda. Direktur Lu juga bilang,
Mulai sekarang jangan dekat-dekat dengan Nyonya. Kalau tidak, bukan cuma pemblokiran kartu saja. Apa dia masih kakak kandungku? Nyonya, Anda belum tidur? Ibu belum tidur? Oh, mau tidur, mau tidur. Ibu salah jalan. Kamar tuan ada di sini. Aku, Sepertinya ibu sudah datang, aku akan buka pintu sekarang. tidak boleh tante tahu. Aku dan Lu Zichu tidur terpisah. Kalau tidak, kebohongan kita akan ketahuan. Kenapa kamu tidak pakai baju? Aku tidak biasa pakai baju saat mandi. Ibumu datang. Oh, Kenapa kamu tenang sekali? hei. Ma, cucu bilang. Dia kangen ibu. Dia ingin ibu. Menginap semalam. Baik. Menantu perempuanku baik sekali. Ibuku datang. Itu wajar. Kalau begitu, setelah ibumu pulang, aku kembali ke kamarku tidur. Ibuku bilang, dia mau menginap di sini malam ini. Ah, ini tuh menggoda aku untuk berbuat dosa ya. Cepat dong, lomba renang mau dimulai nih. Aku nggak mau pergi. Aku masih harus belajar. Sekalian santai sebentar dong. Perut six-pack itu adalah kebanggaan terbaik bagi seorang pria. Ayo cepat. Gimana? Gimana sih? Aku kurang lihat. Tapi, memang cukup bagus. Tunggu aku. Pak Lu, aku belum pernah lihat orang yang lebih disiplin dari Anda. Siapa yang suruh dia suka? Mending ditutupin aja. Lu Zichu. Lu Zichu bekerja sangat keras. Pasti sudah sangat lelah. Sudahlah, aku tidak akan mengganggunya. Malam-malam begini, kenapa kamu mencuci celana dalam? Mau ganti yang bersih, sekaligus mencucinya. Kotor? Aku suka ganti setiap hari. Oh, Cepat tidur. Orang di samping saja tidak berani menyentuh, malah harus bermimpi. Nyonya, Ibu Wang. Cucu, lihat apa yang aku siapkan untukmu.
Lihat apa yang aku siapkan untukmu. Ini. Cucu. Kamu dengan si Chu sudah lama menikah. Dia tidak membantumu membelikan pakaian. Aku sudah minta beberapa toko. Mereka kirim semua pakaiannya. Kalau suka, simpan saja. Ibu, tidak perlu repot-repot. Ah, tidak repot. Kamu coba satu persatu capek. Aku undang beberapa model. Khusus untuk menunjukkan padamu. Bagaimana sudah pilih? Aku juga sudah pesan makeup artist untukmu sebentar lagi datang. Ibu, bagaimana? Tidak usah. Tidak apa-apa. Kamu dengan si Chu sudah menikah lama. Seluruh kota Rongcheng yang tahu kamu sedikit kebetulan. Zicheng akan bertunangan dengan Nona Fu. Aku undang beberapa orang. Kamu datang bantu aku menilai. Ibu, aku tidak bisa. Ah, kenapa tidak bisa? Kau adalah istri pertama keluarga Lu. Kamu bisa memutuskan. Selama kamu tidak setuju, siapapun tidak bisa masuk ke keluarga Lu. Tidak tahu hari ini Lu Ershao. Apakah akan bawa wanita itu? Hari ini, terutama untuk Lu Ershao dan Jin Yao, sebelum pertunangan, mengadakan sebuah pesta. Lu Ershao meski suka main-main? Tidak bodoh. Pasti tidak. Siapa bilang? Wah, cantik banget. Itu anak dari keluarga mana? Di pesta elit di Rongcheng, aku belum pernah melihat wanita secantik ini. Sialan ini berani benar datang. Sepupuku pernah kirim foto. Itu dia. Dia bawa mobil Lu Ershao. Lu Ershao juga melindunginya. Jin Yao, lihat, bajunya mencolok sekali. Itu tantangan terang-terangan buatmu. Dia sama sekali tidak menganggapmu. Oh, ternyata kenalan lama. Lu Zichu? Kenapa belum datang? Lin Chu. Dengar saja kau. Ternyata kamu. Kenapa? Belajar tidak bisa mengubah takdir. Mulai belajar. Jadi perempuan murahan? Udah jadi juara belajar. Masih aja, belajar terus. Jadi juara kelas nomor 1 juga nggak guna. Kamu bilang kamu jenius. Menurutku ganti aja nama jadi pecandu belajar. Hei siapa? Bilang boleh pergi. Guru datang. Ayo pergi kamu. Diam. Kok kamu di sini? Ternyata kamu belum lupa. Kenapa kamu fitnah aku? Tentu saja karena kamu. Jadi selingkuhan. Nona ini perempuan murahan. Pantes dandan, begitu menor. Kamu jangan-jangan kira orang sepertimu bisa masuk ke pintu keluarga Lu. Seorang biasa yang biasa-biasa saja. Kamu paling-paling cuma milik Tuan Lu, hanya mainan belaka. Paling-paling cuma mainan Tuan Lu, sebuah mainan saja. Iya dong. Jin Yao kita kan putri sulung keluarga Fu. Kamu itu apa? Meskipun gak tahu gimana kamu bisa masuk hari ini, tapi sekarang pergilah. Kenapa? Mau minta maaf padaku?
Lin Chu, dengar. Orang selevelmu. Aku mual hanya sedetik bersamamu. Hari ini, meskipun kamu berlutut minum anggur ini, aku tetap tidak akan biarkan kamu tinggal. Jing Yao, jangan gitu. Bagaimana kalau dia punya kemampuan baru? Misalnya, merangkak seperti anjing, menjilat anggur ini sambil berlutut. Kamu masih bisa biarkan dia bertahan beberapa menit lagi. Biar kita lihat aksi. Minta maaf padamu? Kamu tidak pantas. Lin Chu, kau gila. Mau apa kau? Tolong. Tolong. Apa tidak ada yang peduli? Semua sudah pergi? Kamu adalah orang lama keluarga Lu. Aku adalah putri sulung keluarga Fu, calon istri keluarga Lu. Cepat, bawa orang untuk mengusirnya keluar. Tidak boleh. Nona Fu, kamu Berani membantah aku? Kamu percaya tidak? Aku akan mencari orang Dot untuk memecahmu. Nona Fu ini benar-benar bodoh tak tertolong, menyinggung Nyonya. Dia seumur hidupnya tidak akan bisa menikah ke keluarga Lu. Sedang apa? Ada apa? Begitu aku datang, ramai begini. Zicheng, kamu akhirnya datang. Cepat, wanita ini, tak usir dia pergi. Kalau tidak, aku tidak akan bertunangan denganmu. Kamu panggil siapa? Tentu saja dia. Jangan kira aku tidak tahu, kamu di luar main-mainnya serampangan. Hal-hal masa lalumu, Dot, aku tidak mengurus. Kamu juga jangan keterlaluan. Sampai bawa orang ke rumah. Kamu sakit ya? Kamu gila ya? Baiklah. Kamu tidak memandang muka keluarga Fu, sama sekali. Aku akan bilang ke kakakmu, aku lihat bagaimana dia menghukummu. Kamu sendiri yang mau? Aku tidak bisa mencegah. Kakak ipar, aku tidak kenal dia. Aku tidak punya hubungan apapun dengan dia. Sungguh? Kakak ipar, Ini berarti dia adalah istri Pak Lu, Ceo. Dari pihak Lu Group dengar, hari ini, istri Presiden Lu Group akan pertama kali muncul. Tidak menyangka, ternyata adalah Nona ini. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Orang kelas bawah sepertimu, mana mungkin menikah dengan orang seperti Kak Lu? Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Cepat minta maaf pada kakak iparku. Aku. Jangan seret aku. Bahkan jika dia adalah menantu keluarga Lu, maka aku juga menantu keluarga Lu. Apa hakku untuk minta maaf padanya? Kamu punya apa? Karena kamu tidak bisa masuk ke keluarga Lu. Karena kamu tidak bisa masuk ke gerbang keluarga Lu. Pergi cari satu set pakaian untuk Nyonya. Baik. Bagus juga. Mulai balas dendam ya. Takut kamu marah. Direktur Lu, Gao Dayuan sudah ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Apa? Ini balasannya. Kalau nanti ada kejadian seperti ini lagi, kalau kamu tidak melawan, aku akan marah. Hanen? Kerja bagus. Pesta dilanjutkan. Orang sini. Bawa mereka semua keluarkan dari sini, dan mulai sekarang dilarang selamanya menghadiri pesta keluarga Lu. Kakak Lu. Maaf, aku salah. Aku tahu salah. Kita tumbuh bersama sejak kecil. Itu semua karena wanita jahat Lin Chu. Dia mengadu domba, hatimu sungguh kejam. Kalau aku dengar lagi, kamu menyebut cucu dengan kata-kata buruk, aku akan buat kamu tidak bisa bicara. Lagi pula, pulang dan bilang ke ayahmu, proyek keluarga Fu ke depannya.
Keluarga Lu tidak akan ikut serta satupun. Kakak Lu, kamu tidak boleh lakukan ini. Aku dan Lu Zicheng sudah bertunangan. Itu sudah ditetapkan oleh orang tua kedua belah pihak. Tentu saja dia bisa. Tentu saja dia bisa. Ibu Chen, Tidak kusangka baru aku pergi sebentar kau sudah mengalami ketidakadilan sebesar ini. Tidak apa-apa, Ibu. Sebelum acara hari ini, aku sudah bilang pada cucu, sebagai istri pertama keluarga Lu, dia berhak memutuskan apakah pesta pertunangan kali ini akan dilangsungkan atau tidak. Nona Fu melihat tingkah lakumu hari ini. Apa kau pikir cucu akan membiarkanmu masuk? Ibu Chen, aku sungguh tahu aku salah. Lepaskan aku. Fu Jingyao, kau bukan tahu salah. Melainkan, tahu bahwa kau tidak sanggup menanggung semua yang akan hilang. Meskipun aku baru sebentar di keluarga Lu. Tapi aku tahu keluarga Lu bersatu dan saling menyayangi dari atas ke bawah. Sedangkan kau, tidak cocok. Zicheng, aku. Jangan lihat aku dong. Kakak iparku sudah bilang, bersatu dan saling menyayangi. Apa yang dimaksud kakak iparku itulah yang aku maksud antarkan tamu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Untung saja aku takut kalau aku lambat sedikit kakakku akan menghajarku. Para hadirin, hari ini aku ingin memperkenalkan istri pertama keluarga Lu kami, Lin Chu. Lu Zichu sudah punya orang yang disukai. Lin Chu, membuka surat orang lain itu tidak etis. Apalagi Lu Zichu tidak pernah bilang suka sama kamu. Semua ini hanya keinginan sepihak kamu. Masih sedih karena kejadian tadi? Tidak. Aku mandi dulu. Hari ini ibu tidak ada. Aku tidur di kamar tamu dulu. Kunci mobil sudah aku taruh di laci. Aku sudah selesai mandi. Tunggu. Ada keperluan lain, Pak Lu? Kamu? Kamu mengobrak-abrik barangku. Aduh, selesai. Dia tahu. Maaf, aku tidak sengaja. Karena sudah melihatnya. Kenapa tidak dibuka saja? Aku tahu Pak Lu menikahiku itu hanya strategi. Aku seharusnya tidak punya harapan yang tidak semestinya. Jadi, aku... Aku sudah bilang, jika kamu melangkah satu langkah ke depan, maka aku akan menyelesaikan 99 langkah sisanya. Buka dan lihat. Ini.
Ini, aku. Ini aku. Lin Chu sini. Kamu. Jadi, kamu bilang orang yang kamu suka adalah aku. Aku. Orang yang aku diam-diam suka adalah kamu. Tunggu. Terus-menerus mengalah hanya akan membuat orang lain meremehkan. Aku ingat. Kamu adalah orang yang selama ini membantuku, cowok itu. Kupikir, di duniamu, aku tidak meninggalkan jejak apapun. Masa sih? Waktu sekolah aku rabun jauh parah dan tidak punya uang untuk beli kacamata. Kalau tidak, pasti aku langsung mengenali kamu. Jadi, Nyonya Lu mau menerima aku penantian 10 tahun dan pengakuan hari ini? Dan pengakuan hari ini? Direktur Lu, ada seorang nona bernama Lin Chu sedang menyelidiki keberadaan Anda. Beritahu dia. Serahkan padanya. Halo, saya sekretaris Direktur Lu. Bagaimana kalau saya saja yang melakukannya? Mulai sekarang, aku pasti akan melindungimu dengan baik. Aduh, aku akan terlambat. Aneh. Apa yang aneh? Perusahaan kita diakuisisi oleh Lu Group. Apa? Apa? Lin Chu, di dalam hatimu sekarang pasti diam-diam senang, kan? Dengan hubunganmu dengan Tuan Muda Lu, kemungkinan besar kedepannya lancar jaya langsung naik jabatan. Dia? Jangan mimpi Tuan Muda Lu tidak mengelola perusahaan. Lagi pula, nona besar keluarga Fu adalah istri resmi keluarga Lu. Dia yang tidak bisa bersaing di level atas. Cepat atau lambat akan dipecat dari perusahaan. Daripada memikirkan hal-hal ini, lebih baik pikirkan bagaimana menyelesaikan pekerjaan kalian dengan baik. Orang seperti kalian yang oportunis, cepat atau lambat akan dipecat oleh perusahaan. Kamu? Di mana barang-barangku? Lin Chu, kamu dipecat? Apa? Kenapa? Saya akan menjelaskan padamu. Karena ada yang melaporkan di dalam perusahaan terlibat hubungan asmara tidak pantas di saat perusahaan kita akan diambang akuisisi. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Pak Wang, ini semua fitnah. Fitnah atau apapun tidak penting. Yang penting adalah kamu telah menyinggung calon istri keluarga Lu, nona besar keluarga Fu. Masalah ini, apakah benar atau tidak?
hal ini. Benarkah? Tentu benar. Pak Wang kami hari itu semua melihat langsung. Benar, Pak Wang kami semua melihat langsung Mas Lu sangat perhatian sama Lin Chu. Aku menceritakan hal ini pada sepupuku. Sepupuku bilang Nona Fu sangat marah. Kalau Anda tidak menindak Lin Chu, dari pihak keluarga Fu takutnya susah dijelaskan. Berita kalian sudah ketinggalan. Baru kemarin, Nona Fu dan keluarga Lu sudah membatalkan pertunangan. Pembatalan pertunangan? Jangan-jangan karena kamu? Benar, kamu juga bercermin dulu, lihat dirimu, hanya mainan. Berani dibandingkan dengan Nona Fu disamakan? Lin Chu, jangan asal bicara di sini. Keluarga Lu dan Fu bersahabat turun-temurun. Mana mungkin mudah membatalkan pertunangan. Kamu sekarang ambil barangmu dan langsung pergi. Jangan ganggu proses perusahaan kita, oke? Berita besar, berita besar. Keluarga Lu membatalkan pernikahan dengan keluarga Fu, pertunangan dibatalkan. Keluarga Lu membatalkan perjodohan, dengan keluarga Fu perjodohannya dibatalkan. Serius? Benarkah? Iya, serius. Pasti banget. Kok kamu tahu? Pasti putra kedua keluarga Lu. Yang ngasih bocoran ke dia, dong? Kalau keluarga Fu dan Lu kalau tidak jadi perjodohan, apakah Lin Chu tidak akan dipecat? Meskipun begitu, tapi Lin Chu tidak polos. Nenek keluarga Lu paling benci anaknya main perempuan. Apalagi yang diincar adalah wanita enggak bermutu gini. Tidak usah kalian yang memutuskan. Aku sendiri yang mutusin. Aku berhenti. Perusahaan seperti kalian yang nggak punya prinsip, demi kepentingan ninggalin karyawan, nggak bisa bedain mana yang benar. Aku nggak betah. Hentikan dia. Kalian mau apa? Mau main fisik sama aku? Mau berkelahi denganku? Kamu tidak pantas aku turun tangan sendiri. Lin Chu, jangan kira kamu bergaul dengan Lu Ershao beberapa hari lalu bisa sombong tidak tahu diri. Mulai sekarang, perusahaan kita atasan langsung adalah tuan besar Lu. Bahkan Lu Ershao pun harus merendah dan memberi hormat. Kamu paham? Kalau begitu, sekarang akan kuberitahu. Aku dan tuan kedua Lu memang punya hubungan. Akhirnya kamu mengaku? Lihat, kalian. Apa yang kubilang? Tuan kedua keluarga Lu adalah adik ipar laki-lakiku. Lin Chu, maksudmu? Kamu adalah istri dari tuan besar Lu? Apa dia masih bermimpi? Belum bangun tidur? Kamu bilang siapa yang bermimpi? Pak Lu, tadi aku sedang menegur seorang karyawan yang berbicara sembarangan. Semoga Anda tidak keberatan. Oh ya Pak Lu, laporan keuangan dan laporan itu sudah saya kirimkan. Anda puas? Laporannya bagus. Tapi, perusahaan Lu akan menghentikan rencana akuisisi ini. Perusahaan Lu akan menghentikan rencana akuisisi ini. Kenapa Pak Lu? Pasti karena Lin Chu. Dia barusan ngomong sembarangan membuat Pak Lu tidak senang. Lin Chu, bukankah kamu bilang Pak Lu adalah suamimu? Sekarang Pak Lu ada di sini. Kenapa kamu tidak memanggilnya? Sayang, kamu beritahu mereka, apakah aku istrimu? Lin Chu, diam kau. Yang harus diam adalah kamu. Bukankah kamu bertanya padaku, kenapa perusahaan Lu akan menghentikan rencana akuisisi ini? Kalau begitu aku beritahu kamu, karena kamu telah menyinggung istriku. Ayo makan. Ayo. Asisten dong, aku salah. Bantu aku minta tolong lagi. Sudahlah, Pak Wang. Tidak ada harapan. Kamu tahu kenapa kemarin Nona Fu akan diusir? Kenapa? Karena dia menyinggung istri Pak Lu kita.
Ternyata benar karena dia. Ini? Kakak. Kamu ngapain? Kamu yang memberi informasi palsu yang menjebakku. Membuatku dipukuli Nona Fu sampai babak belur. Aku akan membuatmu merasakan ribuan kali lipat. Kakak. Kamu masih berani menyakitiku. Lin Chu. Apakah kamu Lin Chu? Iya, Ini siapa? ini suamiku. Kamu sudah menikah? Pasangan suami istri yang sah. Kebetulan sekali. Ada reuni teman sekolah. Mereka bingung tidak bisa menghubungimu. Cocok banget. Kalau mau pergi boleh lihat-lihat. Aku temani. Benar, Lin Chu. Kebetulan biarkan teman-teman sekelas mengenal suamimu. Ayo. Lihat, semuanya, siapa yang kubawa? Semuanya. Lihat siapa yang kubawa. Siapa ini? Wajahnya mirip Lin Chu. Masa sih, Lin Chu? Bukankah Lin Chu orangnya sederhana? Yang ini adalah dewa pelajaran kita dulu, yang selalu menjadi juara kelas Lin Chu. Lama tidak bertemu. Ternyata benar dia. Cucu, benar kamu. Apa dewa pelajaran? Bukannya dewa kebodohan? Bodoh yang bodoh. Biaya ruang VIP hari ini gratis semua. Selain itu, anggur merah terbaik dan hidangan terbaik hidangkan semuanya. Baik. Angin apa yang membawa tuan besar ini? Cucu, jangan khawatir. Beberapa orang suka bicara kotor. Kamu bilang siapa yang bicara kotor? Siapa yang marah? Itu dia. Kamu. Aku kira kamu hanya waktu sekolah dulu bicara kotor. Tidak kusangka. Sekarang masih malas gosok gigi. Siapa sangka si jenius kita setelah bertahun-tahun tidak bertemu bisa ngomong kasar ya? Dulu waktu di kelas kita. Aku ingat, Lin Chu pendiam tidak menyangka semahir itu bicara. Cucu, jangan pedulikan mereka. Kita duduk. Tempat ini, tolong simpan untukku ya. Suamiku sebentar lagi datang. Iya. Suaminya Lin Chu kalian, semua lihat nanti pasti akan terpukau. Benar-benar tampan dan menawan. Kita semua teman sekelas jangan membual dong. Keluarganya, semua orang tahu. Masa sungguh bisa menikahi anak orang kaya? Siapa itu? Salah ruang kali ya? Ya ampun, apa ini suaminya Lin Chu? Apa yang kamu bicarakan? Kalau dia benar suami Lin Chu, aku hari ini akan berdiri dengan tangan untuk bersulang pada kalian semua. Datang terlambat sedikit. Tidak terlambat. Cepat duduk. Halo semuanya, aku suami Lin Chu. Lu Zichu. Halo semuanya, saya suami Lin Chu. Lu Zichu. Feng Lingfei, apa kamu harus memberikan kita semua pertunjukan minum sambil berdiri dengan tangan? Siapa tahu mereka benar-benar suami istri. Lin Chu, jangan-jangan kamu untuk pamer di depan teman-teman, sengaja menyewa pria tampan. Feng Lingfei, kamu salah sangka. Lin Chu baru tahu tentang reuni ini hari ini. Kami bertemu secara kebetulan benar. Apa perlu saya tunjukkan? Akta nikah pada nyonya ini? Tidak usah, sayang. Orang seperti dia. Bahkan jika kamu lemparkan akta nikah ke wajahnya, dia tetap akan ke kantor catatan sipil untuk memeriksa keasliannya. Tapi, kamu bilang suamiku pria tampan. Itu kupikir kamu memujinya. Lagi pula, tidak semua orang seperti suamiku yang begitu tampan. Kamu.
Para tamu terhormat, hidangan Anda sudah tiba. Kerapu macan kepiting raja. Ini kaviar. Dan juga minuman keras koleksi. Dan merek luar negeri premium anggur merah kelas atas. Apa pelayan salah antar? Tidak salah. Semua ini memang dipersembahkan untuk Anda semua. Ini memang diberikan untuk kalian. Manajer Zhu, Anda terlalu baik. Saya tahu ayah saya punya hubungan baik dengan Anda. Aduh, tapi Anda memberikan hidangan dan anggur yang sangat berharga. Anda jadi terlalu banyak mengeluarkan uang. Ternyata karena hubungan dengan Feng Lingfei. Waktu kuliah Feng Lingfei saja naik mobil ke kampus. Tidak menyangka keluarganya begitu kuat. Sampai bisa membuat manajer umum hotel datang sendiri mengantar hidangan. Lin Chu, mereka pamer-pamer apa sih? Ini adalah lahir di keluarga seperti ini yang membuatku percaya diri. Aku pamer dikit kenapa? Bukan seperti sebagian orang. Numpang makan minum gratis dan bawa keluarga juga. Lin Chu, bagaimana kalau kamu minta maaf pada Feng Lingfei? Benar, nanti belum tentu tidak akan ada kesempatan butuh bantuan Feng Lingfei. Kamu menunduk saja semua orang senang. Hei kalian! Makan dari aku. Harus ikut aturanku. Minta maaf saja. Atau pergi. Nona Feng, apa kamu salah? Aku tidak tahu siapa ayahmu. Ayahku adalah Feng Jun yang pernah minum teh dengan Anda. Ayahku adalah Feng Jun, pernah minum teh dengan Anda. Banyak orang yang minum teh denganku. Aku benar-benar tidak ingat. Jadi ini, berpura-pura lama. Ternyata, bahkan tidak tahu siapa kamu. Manajer Zhu, tapi Anda baru saja mengatakan. Makanan ini gratis, kan? Makanan ini memang gratis. Terutama Direktur Lu dan Nona Lin. Jadi, sengaja memberikan ini. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Makanan hari ini, setidaknya jutaan. Bagaimana mungkin kamu mampu membayarnya? Karena kamu bilang aku tidak mampu, maka aku memang tidak mampu. Manajer Zhu, meja ini hari ini akan dibayar oleh Nona Feng. Sayang, aku tidak mau makan lagi, kita ganti tempat saja. Betul. Dengan mereka ini, tidak ada yang perlu dibicarakan. Ayo pergi. Nona Feng, bayar ya totalnya. 2.500.000. Apa? Ini dari Direktur Lu, harga yang ditetapkan untukmu. Oh, ngomong-ngomong, lupa memberitahumu. Direktur Lu adalah pemilik hotel kami, juga suami Nona Lin. Semua karena Feng Lingfei ini benar-benar membuat Ling Chu sangat tersinggung. Lu Zichu, saya menemukannya itu di kota kita Presiden Grup Lu orang terkaya di Rongcheng. Nona Feng, kartu debit atau tunai? Kita bayar masing-masing. Saya masih ada urusan. Saya harus menjemput anak sekolah. Saya tidak makan. Benar? Hei, tunggu aku. Cocok sekali. Jangan bicara lagi. Aku bilang, waktu kuliah dulu, kenapa setiap hari selalu mengelilingimu? Tak kusangka punya niat di sini. Aku bercanda. Aku iri pada kalian berdua, pasangan surgawi. Astaga, kalian berdua bagaimana? Kalian berdua makan dengan cantik tidak mengajakku. Cantik. Namaku Lu Zicheng.
Adiknya senang bertemu denganmu. Sitian, cepat kembali. Mereka membawa orang melarang rumah sakit, merawat ayahmu. Apa? Butuh bantuan? Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Lao Shen, hanya bergantung pada obat ini untuk bertahan hidup. Kamu begini, dia akan pergi. Kalau begitu terima saja ganti ruginya. 30.000 selesai. Kalau tidak, kamu tunggu saja. Kalian kenapa begini? Lao Shen, dia terluka di proyek kalian. Kalian tidak bayar gaji. Tidak beri ganti rugi. Hanya kasih 30.000. Kalian masih punya hati nurani tidak? Hati nurani? Kamu tahu proyek ini kontraktornya siapa? Grup Lu. Kamu masih minta uang? Percaya tidak, aku bisa bikin kamu nggak dapat uang. Kalian tidak boleh begini. Kamu ini merugikan orang. Sini. Bu. 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 Kalian ngapain? Ini melanggar hukum. Kenapa? Kamu seorang perempuan mau membela orang lain? Saya pikir begini saja, kalau tidak, kita tidur bareng. Aku bisa pertimbangkan. Lepaskan orang tua itu. Kamu berani sekali kamu bicara sama siapa? Aku pukul kamu, percaya? Saya akan pukul kamu, percaya? Tidak apa-apa. Berani kau pukul wajahku? Tidak mengerti aturan dunia? Ayo lagi. Bagaimana? Teman-teman, serbu, pukul wajahnya saja. Hei, bukan bos. Kalian mau apa? Berhenti. Berhenti. Satu lagi yang tidak tahu diri. Beri dia pelajaran. Kak, pukul wajahnya dengan keras. Di Cheng, tubuhmu sudah dikuras oleh minuman dan wanita. Lihatlah kakakmu. Betapa tampannya. Kakak ipar, aku hanya tidak dalam kondisi. Di depan orang lain, jangan bicara sembarangan. Kami adalah orang dari grup Lu. Berani kau sentuh aku? Grup Lu tidak akan melepaskanmu. Maksudmu? Grup Lu membuatmu seenaknya membunuh orang. Grup Lu adalah penguasa Rongcheng. Kenapa? Kamu takut? Grup Lu tidak pernah menunggak gaji buruh. Setiap buruh asuransinya lengkap. Siapa yang berani memfitnah grup Lu? Lu Zichu. Ayahku memang saat bekerja untuk grup Lu dia terluka. Mungkin ada kesalahpahaman? Grup Lu tidak pernah menindas dengan kekuasaan. Benar, benar. Ku dengar grup Lu mengedepankan manusia. Apalagi tuan muda, kedua keluarga, Lu tidak hanya tampan juga orang baik. Tuan muda kedua keluarga Lu yang menyuruh kami melakukan ini. Betul. Sobat, bicara harus pakai hati nurani? Kapan aku pernah menyuruh kalian melakukan ini? Aku? Bukan aku. Aku bahkan tidak kenal mereka. Mana mungkin aku menyuruh mereka melakukan hal seperti ini? Kamu tuan muda kedua keluarga Lu? Aku. Tuan muda kedua keluarga Lu. Kumohon beri kami jalan hidup. Bukan Kumohon. aku. Bukan aku. Tuan muda itu. Tuan muda pertama. Bu, bangun dulu. Bu, tenang saja. Masalah ini pasti kami bela ibu. Ayo. Antar aku menemui bos kalian.
Hao Ye, Urusannya sudah selesai? belum? Belum. Kalau belum, buat apa balik? Bulan ini aku punya utang judi beberapa juta, belum dibayar. Jadi, kamu pakai uang Lus untuk judi? Lalu terhadap karyawan Lus, kamu menindas dan memotong gaji? Kalian siapa? Berani teriak-teriak di tempatku. Buta mata kau. Bos, kok lo datang? Kalau gue nggak datang, nggak akan tahu kamu pakai nama gue untuk berbuat jahat di sini. Bos, aku sudah beberapa bulan gak bayar gaji mereka. Buat perusahaan lu kita, menghemat banyak uang. Hemat banyak uang? Asisten dong. Lakukan investigasi menyeluruh. Grup konstruksi di bawah Lus kasus penunggakan gaji. Bayar semua gaji yang tertunggak. Selain itu, beri gaji tambahan 1 bulan sebagai kompensasi. Kak, Aku suruh kamu urus satu departemen seperti ini, kamu bikin begini. Pulang dan renungkan kesalahanmu, 2 minggu, tidak boleh keluar rumah. Kak, ini bukan salahku, aku tidak sengaja. Ketidaksengajaanmu hampir membuat orang hancur keluarganya. 2 minggu itu ringan. Kak, Aku rasa kakmu benar. Kalau bukan karena Sitian bertemu, kita akan terjadi bencana besar. Aku rasa 2 minggu tidak cukup. Lebih baik hukum kamu merawat paman 1 bulan. terima kasih Kak. Cucu, terima kasih. Ini memang kesalahan kami. Biaya medis, aku akan biayai dari perusahaan. Untuk kompensasi, biarkan Zicheng yang mengajukan. Aku jamin akan selesaikan tugas. Kali ini, aku lalai. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Perusahaan sebesar ini tidak bisa sempurna semua. Tapi kenapa kamu masih tampak khawatir? Nenek setelah operasi. Hari ini aku di ruang sakit melihat Paman Sen. Aku ingin menjenguk nenek. Ayo, aku temani kamu. Cepat bawa pasien ini pindahkan keluar. Cepat, pindahkan pasien ini keluar. Dokter Huang, pasien ini Direktur Zhou secara khusus meminta harus dirawat di ruang perawatan khusus. Direktur Zhou sudah tua. Tahun ini akan pensiun. Wakil Direktur Wei sekarang yang memegang kekuasaan. Ibu mertua Wakil Direktur Wei sakit. Nyonya Wei meminta ruang perawatan khusus ini. Kalian cepat sedikit. Dokter Huang, pasien ini baru selesai operasi. Kondisinya belum stabil. Bagaimana kalau tunggu sebentar? Nenek ini bisa dibandingkan dengan ibu mertua Wakil Direktur Wei? Nyonya Wei, Anda datang. Ruang perawatan ini sudah saya siapkan untuk Anda. Orang apa ini? Baunya. Cepat keluarkan. Orang macam apa ini? Ada bau? Cepat bawa keluar. Mungkin pasiennya ngompol dan berak. Saya dorong ke bangsal biasa sekarang. Ganti pakaiannya. Sudah begini. Buat apa hidup? Mending mati saja. Dengar? Cepat hubungi keluarganya jemput. Biar tidak di sini, mengganggu ibuku. Ya. Cepat cari tempat. Untuk nenek ini, taruh di sana. Cepat lakukan. Beritahu keluarganya. Cucu manis.
Ada apa? Baru saja. Aku seperti mendengar nenek memanggilku. Nenek ada di ruang Ichiru, selalu ada yang menjaganya. Apa kamu salah lihat? Dr. Zhou sudah menunggu kita. Ayo kita pergi ke sana. Ayo cepat. Bu. Sama-sama orang, tapi nasib berbeda. Lihat saja tadi, nenek itu terbaring di sana. Tidak ada yang peduli. Bu, ibu kan mertua direktur rumah sakit. Kapanpun ibu datang, pasti ada yang menyambut. Nyonya Wei, kamar rumah sakit sudah saya bersihkan semuanya untuk ibu. Silakan lihat, apalagi yang ibu butuhkan, Dot. Kamu anak yang baik. Nanti saya dengan suami saya, Pak Wei, akan banyak memberi arahan untukmu. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Kalian siapa? Di kamar ini, pasien yang sebelumnya di mana? Kalian siapa? Kamar ini masa bisa seenaknya masuk? Di mana nenekku? Kamu bilang nenek itu? Aku sudah suruh orang mendorongnya pergi. Apa? Kamu mendorongnya pergi? Kau mengusir orang itu. Aku akan segera mengirim orang untuk menjemput Nyonya Tua kembali. Direktur Zhou? Kenapa? Kau begitu heboh? Ibuku sakit. Dia butuh ruang rawat. Mereka itu? Apakah lebih penting dari ibuku? Ibumu? Ibumu bukan siapa-siapa. Kau? Orang? Bawa mereka dan usir mereka keluar. Coba siapa yang berani? Aku ini adalah istri dari wakil direktur Wei. Rumah sakit ini. Segera akan Wei yang memutuskan segalanya. Hari ini, siapa berani macam-macam denganku? Percaya atau tidak, aku akan membuat kalian sekarang segera keluar dari rumah sakit ini. Direktur Zhou, aku tidak tahu nenek itu kerabat apa dari keluargamu. Kau membiarkannya dirawat dan dioperasi itu sudah sangat baik hati. Tidak perlu demi orang seperti itu menyinggung wakil direktur Wei kan? Orang seperti apa? Nyonya Lu, jangan marah. Aku sudah mengirim orang untuk segera menjemput Nyonya Tua kembali. Direktur Zhou, ingin berebut ruang rawat denganku? Kau lihat dulu apakah kau layak? Kamu juga nggak lihat dirimu, pantas atau tidak? Dekanzo, kamu sudah hampir pensiun. Kedepannya, rumah sakit Kangda ini akan menjadi milik keluarga Wei. Aku sarankan kamu, lebih baik jaga diri. Ibu, hari ini ada Pak Wei di sini. Tidak ada yang bisa merebut kamar perawatan darimu. Kamu? Ibu, bagaimana kalau kita ganti kamar perawatan? Kamu ini cuma flu biasa. Nggak perlu juga nginep di kamar ini. Wei Yichang, kamu ngomong apa? Ibuku meskipun flu biasa, tetap harus nginep di kamar sebagus ini. Wakil Direktur Wei menyalahgunakan sumber daya medis. Sepertinya, kamu memang tidak cocok menjadi wakil direktur ini. Menyalahgunakan sumber daya medis kenapa? Barang milik keluarga kami, aku mau pakai sesuka hatiku, ya sesuka hatiku. Pak Lu, maaf sungguh, istri saya dia kurang pengertian. Kami akan segera pindah. Pak Lu? Pak Lu? Pecat Wei Yichang dari semua jabatannya, kamu urus saja. Baik. Maaf, Nenek. Saya datang terlambat. Tidak apa-apa. Nenek, aku sekarang merasa jauh lebih baik. Aduh, jangan nangis.
Nenek kan sudah sembuh. Nah, ternyata kamu. Anak muda. Oh, kamu ya? Nenek, Nenek, kamu kenal dia? Cucu perempuan ini sebentar lagi mulai sekolah. Jadi, uang sekolah. Ini masih kurang sedikit. Gimana dong? Kamu, aku, teman sekelas Lin Chu. waktu itu dia bilang, mau meminjamkan uang padamu. Aduh, nenek kemudian menerima uang itu. Oh iya, cucuku sayang. Kamu ingat uang ini kembalikan ke teman ini. Nenek, uang ini mungkin tidak perlu dikembalikan. Tidak boleh uang ini. Karena kami sudah menikah. Kalian sudah menikah. Nenek, jangan terkejut, Nek. Baik. Kalau begitu nenek, bisa tenang sekarang. Mulai sekarang, akhirnya ada orang yang bisa merawat cucuku tersayang. Baik. Tante, tenang saja tinggal di sini. Bu? Ternyata benar kamu? Mama, ternyata kamu. Mama, tubuhmu sekarang sudah membaik. Oh, berkat kalian. Kalian tidak peduli padaku. Cucuku yang merawatku. Mama, Ibu, jangan berkata begitu aku. Mama, ini. Aku adalah ibu mertua cucu. Ibu mertua? Oh, ternyata ibu mertua. Kamu terawat sekali, kelihatan muda sekali. Kalian dengan cucu sudah putus hubungan. Jangan mengaku keluarga. Aduh, Mama. Mama, Ibu, jangan bicara seperti itu. Kami dan cucu. Dia anak kandung kami. Dalam darah, masih ada ikatan. Kami ingin berdamai dengan cucu. Benar-benar. Ingin berdamai? Baik. Kalau begitu, keluarkan 1 juta. Aduh, cucu. Kulihat kamu sekarang. Tidak kekurangan 1 juta itu. Dan lagi, 1 juta itu. Sudah dipakai adikmu. Kamu tidak akan benar-benar mau mengambilnya kembali? Karena sayang uang. Jangan bicara soal perasaan. Nenek, ayo, kita pergi. Ayo kita pergi. Lin Chu, kau yakin? Kami adalah sandaranmu. Meskipun kau menikah baik sekarang, jika nanti kau diganggu, bukankah itu kami yang mendukungmu? Betul. Tenang. Aku tidak akan membiarkan cucu diganggu. Cucu di rumah kami adalah buah hati seluruh keluarga. Tante, ayo kita pergi. Ayo. Dasar perempuan? Perempuan memang tidak berguna. Mana sebaik anak laki-laki, dasar. Ayah, Ibu. Nak, Kalian kenapa di sini? Ah, kebetulan, aku kehabisan uang. Kasih aku beberapa puluh ribu lagi. beberapa puluh ribu? Keluarga kita sekarang bahkan beberapa ribu pun tidak punya. Masa beberapa puluh ribu? Dasar anak nakal. Kalian berdua menganggap kakakku memberi 1 juta, sudah habis? Kau masih malu bertanya? Kau sehari boros tanpa kendali? Ya habislah. Benar. Baik, kalau begitu jual rumah, beri uangnya padaku. Jual rumah? Menjual rumah? Kami tinggal di mana? Terserah.
Kalian tidak benar-benar mengira aku akan menghidupi kalian, kan? Hei, dasar anak nakal, aku pukul kau. Sudahlah, sudah. Paman, selama ini harus banyak istirahat ya, banyak merawat tubuh biar sembuh. Tante, tenang saja, aku sering mengupas. Paman, akhir-akhir ini badan jauh lebih baik. Bagaimana penampilanku? Sekarang kau bisa setuju, kan? Bagaimana penampilanku? Sekarang kamu setuju, kan? Maaf. Sudah kubilang, aku sama Playboy. Tidak tertarik. Aku akui. Aku akui dulu aku memang sedikit hidung belang. Tapi aku bisa berubah, kan? Nah, apa anjing bisa berubah dari kebiasaan makannya? Anjing nggak bisa berubah. Tapi aku bisa. Kalau kamu nggak percaya, aku bersumpah padamu, aku bersumpah kamu. Jangan bersumpah. Aku takut kamu terlalu dekat. Aku nanti kena petir. Masa petir nyambar kamu? Iya kan? Aduh, kamu coba menjauh. jelasin. Apel yang kamu beli kasih aku satu, boleh? Selamat tahun baru. Berpulang. Aku pulang. Aku sudah pulang.